Halo teman-teman, perkenalkan saya Natalia Diana Lestari dengan NIM 220324336, kelas reguler 1B, semester 2, ingin memaparkan materi mengenai anatomi fisiologi sistem endokrin. Sistem endokrin. Sistem endokrin sendiri yaitu suatu kelenjar yang mengirim hasil sekresinya langsung ke dalam darah yang beredar dalam jaringan dan mensekresikan zat yang disebut dengan hormon. Kelenjar endokrin merupakan kelenjar buntu atau tanpa saluran yang menyekresi hormon untuk mempengaruhi organ-organ lain. Fungsinya diantaranya yaitu menghasilkan hormon yang dialirkan ke darah guna diperlukan oleh jaringan tertentu. Yang kedua, mengontrol aktivitas kelenjar tubuh, lalu merangsang aktivitas kelenjar tubuh, merangsang pertumbuhan jaringan, dan juga mengatur metabolisme. Sistem endokrin sendiri memiliki 10 kelenjar di dalamnya, diantaranya yaitu yang pertama, kelenjar hipotalamus, yang kedua, kelenjar pineal, yang ketiga, kelenjar hipofisis, yang keempat, kelenjar tiroid, yang kelima, kelenjar paratiroid, yang keenam, kelenjar timus, yang ketujuh, kelenjar adrenal, yang kedelapan, kelenjar pankreas, yang kesembilan, kelenjar ovarium, dan yang terakhir, kelenjar testis. Yang pertama yaitu kelenjar hipotalamus. Kelenjar hipotalamus yaitu terletak di bawah otak besar, merupakan pusat koordinasi sistem saraf otonom utama dan juga berperan dalam koordinasi sistem saraf, sistem endokrin tubuh, dan pola perilaku serta emosi atau respon takut dan berani, juga perilaku seksual. Fungsi kelenjar hipotalamus yaitu memelihara homeostasis, mengontrol suhu tubuh, rasa haus dan pengeluaran urin, lapar dan kenyang, sekresi hormon-hormon hipofisis anterior, menghasilkan hormon-hormon hipofisis posterior, kontraksi uterus, dan pengeluaran ASI. Hormon yang dihasilkan yaitu CRH, GnRH, hormon pertumbuhan, oksitosin, PRH, dan TRH. Yang kedua yaitu kelenjar pineal. Kelenjar pineal terdapat di dalam ventrikel otak. Bentuknya kecil, seperti kerucut, warna kemerahan abu-abu. Kelenjar ini terdiri dari sel-sel penting, pinealosit, yang disokong oleh sel-sel glia. Hormon yang dihasilkan yaitu hormon melatonin. Fungsi kelenjar pineal sendiri yaitu untuk memproduksi melatonin, untuk meregulasi siklus tidur, tempat untuk mengatur pigmentasi kulit, berhubungan dengan saraf mata, penglihatan, membantu metabolisme obat. Yang ketiga yaitu kelenjar hipofisis atau pituitari. Kelenjar hipofisis atau pituitari adalah kelenjar produsen hormon-hormon tertentu yang bertindak sebagai pengendali berbagai aspek tubuh manusia. Hormon yang diproduksi oleh hipofisis membantu mengatur pertumbuhan, tekanan darah, produksi dan pembakaran energi, dan berbagai fungsi organ tubuh lainnya. Hormon yang dihasilkan oleh kelenjar hipofisis atau pituitari yaitu hormon adrenokortikotropik atau ACTH, hormon perangsang folikel atau FSH, luteinizing hormon atau LH, hormon pertumbuhan atau GH, hormon prolaktin, dan hormon perangsang tiroid atau TSH. Yang keempat yaitu kelenjar tiroid atau kelenjar gondok.
Kelenjar tiroid adalah bagian tubuh yang bertanggung jawab untuk menghasilkan hormon tiroid agar setiap sel tubuh dapat berfungsi dengan baik. Kelenjar tiroid merupakan salah satu dari kelenjar endokrin terbesar pada tubuh manusia. Kelenjar ini dapat ditemui di bagian depan leher, sedikit di bawah laring. Kelenjar ini berfungsi untuk mengatur kecepatan tubuh membakar energi, membuat protein, dan mengatur sensitivitas tubuh terhadap hormon lainnya. Hormon yang dihasilkan oleh kelenjar tiroid yaitu hormon tiroksin atau T4, hormon triiodentironin atau T3, dan hormon kalsitonin. Yang kelima yaitu adapun kelenjar paratiroid atau kelenjar anak gondok. Kelenjar paratiroid terletak di dekat kelenjar tiroid atau kelenjar gondok. Kelenjar paratiroid merupakan kelenjar hasil penimbunan hormon somatotrof atau hormon pertumbuhan. Hormon yang dihasilkan adalah PTH atau paratormon yang berfungsi untuk mengatur konsentrasi ion kalsium dalam cairan ekstraseluler. Fungsinya diantaranya yaitu untuk metabolisme kalsium dan fosfor, meningkatkan pelepasan kalsium dari tulang, meningkatkan absorpsi kalsium Ca di GI tract. Yang keenam yaitu kelenjar timus. Kelenjar timus terletak di sepanjang rongga trakea di rongga dada bagian atas, kelenjar yang bertanggung jawab pada pertumbuhan manusia. Hormon yang dihasilkan yaitu hormon timosin. Fungsi kelenjar ini sebagai memproduksi sel darah putih yang disebut dengan limfosit T atau sel T, mengaktifkan pertumbuhan badan, mengontrol kekebalan tubuh, mengurangi aktivitas pertumbuhan kelamin. Selanjutnya yaitu yang ketujuh, kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal atau kelenjar anak ginjal atau juga disebut dengan kelenjar suprarenalis adalah kelenjar endokrin berbentuk segitiga yang terletak di atas ginjal. Kerja kelenjar adrenal ini diatur oleh kelenjar pituitari atau hipofisis. Terdiri dari dua bagian utama, yaitu yang pertama, korteks adrenal atau bagian luar, menghasilkan hormon mineralocorticoids. Contohnya yaitu aldosteron dan glucocorticoids. Contoh khususnya yaitu kortisol dan gonadocorticoids. Lalu yang kedua, medula adrenal atau bagian dalam, menghasilkan hormon epinefrin atau adrenalin dan norepinefrin atau noradrenalin. Hormon epinefrin dan norepinefrin distimulasi langsung oleh saraf simpatik. Yang kedelapan yaitu kelenjar pankreas. Kelenjar pankreas merupakan sekelompok sel yang terletak pada pankreas, sehingga dikenal dengan pulau-pulau Langerhans. Hormon endokrin pankreas diproduksi di bagian pulau Langerhans. Di dalam pulau-pulau Langerhans ini terdapat sel alfa, sel beta, dan sel delta. Hormon yang dihasilkan yaitu hormon insulin yang diekskresikan langsung oleh sel beta. Yang kedua, hormon glukagon yang diekskresikan oleh sel alfa. Dan yang ketiga, hormon somatostatin yang diekskresikan oleh sel delta. Yang kesembilan yaitu kelenjar ovarium. Kelenjar ovarium yaitu sepasang organ berbentuk buah kenari. Ovarium terdiri dari dua lapisan utama yaitu korteks bagian luar dan medula di bagian pusat. Menghasilkan hormon estrogen,
progesteron, relaksin, dan inhibin. Relaksin membantu dilatasi uterus pada akhir kehamilan. Inhibin menghambat sekresi follicle stimulating hormone atau FSH pada akhir siklus menstruasi. Yang ke-10 yaitu kelenjar testis. Kelenjar testis merupakan organ reproduksi internal pada pria. Bentuknya seperti telur dan letaknya di dalam kantong skrotum. Testis terdiri dari belahan-belahan yang disebut dengan lobulus testis, atau terdiri dari 200 hingga 300 lobulus. Hormon yang dihasilkan yaitu testosteron atau androgen dan inhibin. Testosteron berfungsi membangun dan mempertahankan karakteristik kelamin atau seksual pria dan regulasi spermatogenesis. Lalu yang kedua yaitu inhibin, menghambat sekresi FSH untuk mengatur produksi sperma. Sekian pemaparan materi anatomi fisiologi sistem endokrin dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih atas apresiasinya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you for watching.